Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami selaku kelompok 3 akan menjelaskan terkait penyebaran Islam pada Pulau Kalimantan untuk mata kuliah sejarah peradaban Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Faiz dengan NIM 60200123032. Dan saya Maimunur Irsyad dengan NIM 60201230005. Saya Megawati Duni dengan NIM 602012302. Saya Sabita Jahra dengan NIM 60201230074. Perkenalkan, saya M. Al-Faiz dengan NIM 60200123032. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Perjalanan penyebaran Islam di Kalimantan dimulai dari bagian selatan Pulau Kalimantan. Pada abad ke-16, Pangeran Samudera yang kemudian dikenal sebagai Sultan Suryansyah adalah penguasa lokal pertama yang memeluk Islam. Dengan bantuan dari Kesultanan Demak, Pangeran Samudera berhasil memenangkan konflik internal dan mendirikan Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Dengan konversinya, Islam mulai menyebar luas di wilayah ini. Sultan Suryansyah dan para penerusnya berperan aktif dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat Banjar. Pendirian masjid, pengiriman ulama, dan pembangunan institusi keagamaan menjadi langkah awal yang penting dalam proses ini. Dari Kalimantan Selatan, Islam kemudian menyebar ke Kalimantan Barat. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Sambas didirikan oleh Sultan Muhammad Safiuddin I. Sambas menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di wilayah barat Kalimantan. Hubungan dagang dengan berbagai kerajaan di Nusantara dan Eropa mempercepat proses penyebaran ini. Kesultanan Sambas memainkan peran strategis dalam memperkuat posisi Islam melalui perdagangan dan diplomasi. Keberadaan ulama dan pendakwah di wilayah ini turut mempercepat proses Islamisasi di Kalimantan Barat. Selanjutnya, pada abad ke-17, Islam mulai mengakar kuat di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Kartanegara yang sebelumnya beragama Hindu beralih menjadi Kesultanan Islam di bawah Sultan Haji Muhammad Idris. Perubahan ini mengukuhkan posisi Islam di wilayah timur Kalimantan. Kesultanan Kutai Kartanegara aktif dalam menyebarkan Islam melalui dakwah dan pendidikan. Mereka mendirikan masjid, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam di wilayah ini. Tidak lama kemudian, Islam juga menyebar ke wilayah Kalimantan Utara. Pada akhir abad ke-18, Kesultanan Bulungan didirikan dan menjadi salah satu pusat Islam di wilayah utara Kalimantan. Kesultanan Bulungan dikenal karena kekayaannya dalam sumber daya alam dan hubungan dagangnya dengan berbagai wilayah. Kesultanan Bulungan memperkuat penyebaran Islam melalui perdagangan dan interaksi dengan pedagang Muslim dari luar daerah. Mereka juga memainkan peran penting dalam membangun jaringan keagamaan di wilayah utara Kalimantan. Saya Sabita Jahra dengan NIM 60200123074 akan melanjutkan penjelasan tentang lembaga yang terbentuk pada penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Yang pertama yaitu Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat didirikan oleh Sultan Muhammad Safiuddin I pada awal abad ke-17. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan penting dan memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan di Nusantara dan Eropa. Ibu kota Sambas menjadi pusat kegiatan ekonomi dan kebudayaan yang signifikan di wilayah Kalimantan Barat. Yang kedua yaitu Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadriyeh pada tahun 1771 setelah mendapatkan izin dari Sultan Sambas. Terletak di kota Pontianak, Kalimantan Barat, kesultanan ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di wilayah tersebut. Pontianak menjadi kota yang strategis karena lokasinya di tepi sungai Kapuas dan dekat dengan Laut Natuna. Adapun yang ketiga yaitu Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar meliputi sebagian besar Kalimantan Selatan dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sultan Suryansyah adalah raja pertama yang memeluk Islam setelah mendapatkan dukungan dari Kesultanan Demak dalam konflik internal. Kesultanan Banjar terus berkembang hingga akhirnya berakhir pada tahun 1905 setelah berhasil dikuasai oleh Belanda.
Adapun yang keempat yaitu Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan berada di Kalimantan Utara yang didirikan pada akhir abad ke-18. Kesultanan ini dikenal karena kekayaannya dalam sumber daya alam, terutama hasil bumi seperti kayu dan rempah-rempahnya. Kesultanan Bulungan juga memiliki hubungan dagang yang kuat dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya serta dengan perdagangan dari Cina dan Eropa. Saya Mega Wahyuni dengan NIM 60201-3042 akan menjelaskan kerajaan yang berdiri pada penyebaran Islam di Pulau Kalimantan dan tokoh yang berperan pada penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Kerajaan yang berdiri pada penyebaran Islam di Pulau Kalimantan ada Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara awalnya berdiri sebagai kerajaan Hindu pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Sultan Haji Muhammad Idris pada abad ke-17. Kerajaan ini beralih menjadi Kesultanan Islam yang dikenal sebagai Kesultanan Kutai Kartanegara. Kesultanan ini memiliki pengaruh besar di Kalimantan Timur dan terus berlanjut hingga masa kolonial Belanda. Adapun tokoh yang berperan pada penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Yang pertama, Sultan Suryansyah. Sultan Suryansyah yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Samudra adalah pendiri Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Ia adalah raja pertama di wilayah tersebut yang memeluk Islam setelah menerima bantuan dari Kesultanan Demak. Sultan Suryansyah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan Selatan dan mendirikan pusat pemerintahan dan keagamaan di Banjarmasin. Yang kedua, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah pendiri Kesultanan Pontianak pada tahun 1771. Ia mendapatkan izin dari Sultan Sambas untuk mendirikan kesultanan di Pontianak. Di bawah kepemimpinannya, Pontianak berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di Kalimantan Barat. Saya Maimunurul Irsyad dengan NIM 60201230005 akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Tokoh yang pertama yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama terkenal dari Kesultanan Banjar. Ia lahir pada tahun 1710 dan dikenal sebagai penyebar ajaran Islam dan pembaru agama di Kalimantan Selatan. Karya-karyanya termasuk kitab Sabilal Muqtadin menjadi rujukan penting dalam studi Islam yang di wilayah tersebut. Selanjutnya, Sultan Haji Muhammad Idris. Sultan Haji Muhammad Idris adalah penguasa kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang beralih menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-17. Di bawah kepemimpinannya, Kutai Kartanegara menjadi salah satu pusat kekuasaan dan penyebar Islam yang penting di wilayah tersebut. Tokoh selanjutnya, Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang tokoh pejuang dari Kesultanan Banjar yang terkenal karena perannya dalam melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Meskipun lebih dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, Pangeran Antasari juga merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam di Kalimantan Selatan. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.